Energi biomasa, sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan limbah industri, serta rumah tangga yang bersifat organik. Contoh biomasa paling sederhana adalah kayu yang telah digunakan sejak dulu. Pembakaran kayu mampu menghasilkan energi panas dan uap. Energi ini dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan prinsip pengolahan sampah menjadi listrik melalui proses konversi termal. Mengingat karakteristik sampah yang bermacam-macam, maka sistem pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan teknologi GALVAD atau Gasification, Landfill, and Anaerobic Digestion. Cara ini dimanfaatkan untuk mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomis sesuai dengan sifat sampah yang diolah. Gasification. Pada proses gasification, sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran, sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Sampah akan dipisahkan menjadi sampah basah dan sampah kering. Setelah dipilah, sampah dicacah menggunakan mesin pencacah agar ukurannya sama. Untuk sampah basah akan dilakukan pengeringan, kemudian dicacah dengan shredder. Sampah selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki reaktor gasifer untuk dilakukan pembakaran. Panas yang dihasilkan dari pembakaran digunakan untuk memanaskan air yang uapnya digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Anaerobic digestion. Perlakuan berbeda diterapkan pada sampah organik basah seperti sampah buah-buahan dan sampah sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian melalui proses anaerobic digestion, maka sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan suatu bakteri. Gas keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Gas buang yang dihasilkan dari proses ini akan disaring terlebih dahulu dengan menggunakan suatu filter untuk menghasilkan gas yang tidak membahayakan lingkungan. Landfill. Khusus bagi sampah lama yang sudah bertumpuk di areal TPA dalam jangka waktu yang lama, dipergunakan proses landfill gas, di mana dilakukan penggalian lahan dengan kedalaman tertentu. Sampah yang menumpuk ditutup untuk mencegah menyebarnya gas metan akibat proses pembusukan sampah yang dipadatkan tanpa oksigen. Satu jaringan pipa gas dimasukkan ke dalam tumpukan sampah. Melalui pipa inilah gas disedot menuju ke sebuah treatment gas. Selanjutnya energi panas yang dihasilkan dari proses ini akan diolah menjadi listrik. Penggunaan proses ini untuk menghindari gas metan yang sangat beracun lepas dari tumpukan sampah. Sumber energi terbarukan. Biomasa berasal dari sumber-sumber seperti tanaman dan hewan. Singkatnya, merupakan sumber yang bisa diganti. Bahan baku yang selalu tersedia membuat biomasa merupakan sumber energi yang tidak pernah habis. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain terdapat dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan jutaan tahun bagi pembentukan bahan bakar fosil, sehingga tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Bahan bakar biomasa hadir sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mengurangi polusi. Energi biomasa bisa mengurangi polusi dalam berbagai cara. Pertama, biomasa menggunakan bahan limbah untuk kemudian mengubahnya menjadi sumber energi. Hal ini akan mengurangi jumlah sampah yang menjadi sumber berbagai pencemaran dan masalah lainnya. Pemanfaatan biomasa juga membantu mengurangi kadar metana yang lepas karena dekomposisi bahan organik ke udara. Metana diketahui merupakan gas yang menyebabkan efek rumah kaca
dan dengan demikian sangat berbahaya bagi lingkungan. Dengan menggunakan limbah organik sebagai sumber biomasa, maka masalah tersebut menjadi terpecahkan. Begitu juga menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan baku biomasa akan memperbanyak konsentrasi oksigen sekaligus mengurangi emisi karbon dioksida. Mahal. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengubah bahan baku biomasa menjadi sumber energi yang bisa digunakan. Biaya produksi energi biomasa masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi bahan bakar fosil. Berbagai riset harus terus dilakukan untuk menekan biaya sehingga menjadikan energi biomasa lebih ekonomis. Sumber terbatas. Meskipun merupakan sumber energi terbarukan, mendapatkan bahan biomasa bisa cukup sulit. Tanaman tertentu misalnya tidak tumbuh setiap tahun. Proses permanen serta pengolahan juga membutuhkan lebih banyak sumber daya dan energi. Penyebab polusi. Poin ini bisa menjadi merupakan ironi. Biomasa memang dikenal mampu mengurangi efek rumah kaca dengan mengontrol produksi metannya. Hanya saja, jika tanaman dibakar langsung, maka aktivitas ini juga akan melepaskan gas rumah kaca seperti yang diemisikan oleh bahan bakar fosil. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, pembangkit listrik energi biomasa jauh lebih bersih karena dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan limbah untuk pembangkit listrik juga dapat menghindari produksi gas metan jika limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir.